Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam dan percayalah. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini pastinya kita pernah berhadapan dengan persoalan berat atau situasi-situasi yang begitu genting dan sepertinya tidak ada jalan keluar yang dapat kita lakukan atau temui dalam berbagai persoalan dan situasi tersebut. Lalu kita mulai meragukan Allah dan penyertaan-Nya, meragukan Allah dan kuasa-Nya, meragukan pertolongan Allah dalam hidup ini. Saudara, bangsa Israel ketika mereka baru saja keluar dari Mesir, tempat perbudakan, mereka diperhadapkan dengan situasi yang begitu genting. Di depan mereka ada Laut Tiberau, sedangkan di belakang mereka ada tentara Mesir, pasukan Firaun yang mengejar mereka. Mereka berada di dalam situasi yang sangat genting, mereka berada di dalam rasa takut yang amat sangat, mereka berada dalam situasi yang begitu mendesak. Seolah-olah maju salah, mundur pun salah, maju kena, mundur kena. Dan dalam situasi yang demikian, mereka akhirnya bersungut-sungut kepada Musa. Dan yang luar biasanya adalah Tuhan menyuruh mereka untuk diam dan melihat bagaimana Tuhan akan berperang bagi mereka. Di tengah-tengah situasi yang genting tersebut, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan tamatlah riwayat mereka karena Laut Tiberau di depan dan pasukan Mesir di belakang. Tapi Allah, Tuhan begitu luar biasa, dengan Tuhan memberikan mereka jalan keluar yang ajaib, yang menunjukkan pemeliharaannya, penyertaannya, pertolongannya yang sempurna bagi bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-13 dan 14 berkata, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Ayat yang ke-14 berkata, "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari ayat ini terlihat bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dalam situasi yang genting tersebut. Pertama, dikatakan bahwa Tuhan akan berperang ganti kamu. Di sini artinya bahwa Tuhan sendirilah yang akan turun tangan melindungi, membela, memenangkan umatnya dari musuh, yang dalam hal ini tentara Firaun atau tentara Mesir yang sedang mengejar mereka, dan di depan mereka ada Laut Tiberau. Tuhan yang akan turun membela, Tuhan yang akan memenangkan mereka dari situasi-situasi yang sulit seperti ini, tanpa mereka harus mencari atau mengandalkan manusia untuk menolong mereka. Kalau kita lihat bangsa Israel pada saat itu, bangsa Israel tidak mempunyai senjata untuk berperang. Mereka tidak bisa lari karena di depan mereka Laut Tiberau, di belakang mereka tentara Mesir atau tentara Firaun. Tidak ada jalan keluar lagi yang bisa mereka dapati dalam situasi tersebut. Dan dalam situasi tersebut, Tuhan berperang bagi mereka dengan membelah Laut Tiberau sehingga bangsa Israel dapat melewati Laut Tiberau atau dapat menyeberangi laut tersebut, dan Tuhan menenggelamkan tentara Mesir, tentara Firaun yang sedang mengejar bangsa Israel. Dari hal ini kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya menjadi penonton bagi umatnya, tapi Tuhan adalah pembela aktif bagi umatnya. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya dengan membelah Laut Tiberau sehingga bangsa Israel dapat melewatinya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan membelah Laut Tiberau bukan karena ketakutan bangsa Israel, melainkan karena kuasanya yang ajaib yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang Israel. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, kita bisa melihat juga bahwa Tuhan juga sedang berperang menggantikan kita. Misalnya, Tuhan melawan ketidakadilan yang mungkin kita hadapi saat ini. Tuhan melindungi kita dari serangan iblis, dari kecemasan dan ketakutan.
Tuhan mengatur jalan keluar dari setiap persoalan yang mungkin kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tapi Tuhan berperang ganti kita dengan menyediakan jalan keluar yang terbaik dari persoalan kita. Karena itu jangan ragu akan hari esok. Percaya dan lihatlah Tuhan berperang ganti kita. Yang kedua, kalau kita melihat ada jaminan yang Tuhan berikan bahwa kamu akan diam saja. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja di sini bukan satu sikap yang pasif atau menyerah, melainkan diam dalam artian bahwa tidak panik, tidak bersungut-sungut, tidak lari kepada manusia atau mencari pertolongan di luar Allah. Diam dalam pengertian bahwa ini menunjukkan sikap percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya dalam menolong umatnya. Ketika bangsa Israel menghadapi situasi yang demikian, yang begitu terhempit dan mereka tidak tahu jalan keluarnya, mereka diliputi dengan ketakutan. Dan ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, dan Allah berkata kepada mereka bahwa mereka harus diam, harus tenang dan percaya kepadanya, dan mereka akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa akan berperang melawan mereka. Dan saat itulah mereka menjadi saksi mata di mana tangan Tuhan yang perkasa itu menyertai mereka, memberikan jalan keluar di tengah-tengah situasi yang menghimpit mereka. Saat itu dengan menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Mesir atau pasukan Firaun. Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini kita tidak bisa mengubah situasi persoalan dalam keluarga kita. Kita tidak bisa mengubah situasi persoalan ekonomi keluarga kita. Atau mungkin saat ini kita dituduh melakukan ketidakbenaran dan kita tidak bisa membela diri. Ataupun mungkin kita sedang mengalami jalan buntu dari persoalan-persoalan yang sedang kita alami atau hadapi. Ingatlah bahwa Tuhan mau berkata kepada kita. Tuhan mau berkata bahwa aku yang akan bertindak. Tugasmu hanyalah diam, percaya dan taat kepadanya. Diam, percaya kepada Dia dan lihat Dia berperang ganti kita. Saudara, di tengah badai hidup, diam dan percayalah karena Tuhan sedang bekerja. Bahkan pada saat kita merasa tidak ada jalan keluar dari persoalan kita, Tuhan punya jalan keluar yang ajaib yang tidak bisa kita prediksi dan kita pahami. Hanya dengan diam dan percayalah, lihatlah Tuhan sedang berkarya bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Buatlah kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang melebihi segala sesuatu. Tuhan akan berperang ganti kami dan kami akan diam dan tenang melihat dan percaya Tuhan punya sejuta cara untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.